kita mengawalinya dengan doa ya. Ya, Bu. Siapa yang mau pimpin doa? Saya. Silakan saja. Kita siap dulu. Marilah kita berdoa dalam rangka ya Tuhan Allah alam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena Engkau telah menyertaikan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami mengikuti kegiatan belajar mengajar, jagalah dan bimbinglah kami dalam kegiatan kami ini, supaya kami menyelesaikannya dengan baik. Nama kegiatan kami ini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih untuk Syakira, silakan dulu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya Ibu ambil absen dulu ya. Oh ya, semua hadir kan? Ya, Bu. Oke, berarti janji kemarin ditepati ya. Ya, Bu. Nah, akhirnya tetap dipertahankan. Terima kasih untuk itu, untuk membangkitkan semangat kita dan mendengarkan kita punya otot agar lebih rileks, lebih santai untuk mempelajari materi kita hari ini. Kebaiknya kita asriking dulu ya. Semua berdiri. Semua berdiri. Ya, berdiri. Dengar instruksi dari Ibu. Dengar instruksi dari Ibu. Lalu lakukan apa yang Ibu ucapkan. Siap ya? Siap, Terus. Fokus. Konsentrasi. Siap. Konsentrasi. Sekali lagi, konsentrasi. Siap. Konsentrasi. Kalau tidak konsen, Bautrasi. oke. Tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke bawah. Pegang lutut, pegang telinga, tangan ke samping, tangan ke bawah. Tidak konsen. Bautrasi. Oke, sekali lagi. Tangan ke atas, tangan ke bawah, ke samping, pegang kepala, ke samping, ke bawah. Oke, sudah konsen ya. Konsentrasi. Siap. Konsentrasi. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kasih. Siap kalian? Siap untuk mempelajari materi kita kali ini ya? Ya. Siap? Siap. Baik, minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang apa kemarin? Perbedaan budaya. Keragaman Budaya. Masih ingat tentang keragaman budaya? Masih. Siapa yang bisa jelaskan arti dari keragaman budaya? Saya, Bu. Silakan, Nabila. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, keragaman budaya adalah merupakan keunikan yang ada di muka bumi. Keunikan, oke, kita berikan apa? Keunikan yang ada di muka bumi. Masih ada yang lain? Masih ada? Oke, dengan itu berarti kita lanjut ya. Jadi materi kita hari ini itu terkait dengan konflik dan integrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu ada tujuan ya, tujuan yang mau kita capai dalam mempelajari materi kita kali ini. Yang pertama ada 3 tujuan. Coba lihat perhatikan di depan sana. Tujuan yang pertama itu melalui model problem basis learning dengan mengamati tayangan video, kalian diminta untuk menganalisis
faktor penyebab konflik sosial dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian dapat menganalisis akibat terjadinya konflik dengan tepat. Ketiga, melalui presentasi, kalian dapat menyajikan hasil diskusi tentang akibat terjadinya konflik sosial dengan teliti. Jadi ini yang mau kita capai dalam kegiatan pembelajaran kita kali ini. Oke. Materi tadi terkait dengan konflik ya. Konflik dan integrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dari materi ini, kira-kira manfaatnya manfaat apa kita mempelajari materi tentang konflik? Manfaat apa? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Safira. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan saya. Menurut pendapat saya, manfaat mempelajari materi konflik yaitu dapat memahami konflik yang muncul dalam kehidupan. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Manfaat yang pertama itu supaya kita bisa tahu berbagai konflik yang muncul dalam kehidupan kita. Masih ada lagi manfaat yang lain? Oke, silakan Farid. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, manfaat mempelajari materi ini adalah agar kita dapat menentukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan konflik. Sekian dan terima kasih. Oke, luar biasa. Ini selain yang disebutkan Safira tadi, untuk mengetahui berbagai konflik yang muncul, kita juga bisa menentukan solusi ya. Solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik yang muncul tadi atau yang ada tadi yang kita temukan. Itu manfaat mempelajari materi kita terkait dengan konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit materi secara singkat terkait dengan materi konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Yang mau kita pelajari ini yang pertama berkaitan dengan konflik ya. Oke, silakan mengamati baik-baik. Ini materinya dalam bentuk video ya. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari materi kita terkait dengan konflik sosial. Materi kita kali ini terkait dengan konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Adapun kompetensi dasar dalam materi kita ini yaitu menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Kan sebagai suatu proses sosial antara dia atau orang lebih yang salah satu pihak berusaha ingin menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Selain itu, ada beberapa ahli yang menjelaskan arti dari konflik. Yang pertama menurut Surjono Sukanto, beliau menyebutkan bahwa konflik adalah suatu proses sosial ketika beberapa orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Selanjutnya Robert M. Zeslawang menyebutkan bahwa konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, contohnya nilai dan otoritas. Sehingga dari pengertian yang telah disebutkan ini dapat disimpulkan bahwa pengertian konflik sosial adalah pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dan dalam kehidupan.
konflik. Yang berikut menyangkut faktor penyebab konflik. Faktor penyebab konflik ini di sini disebutkan ada 6 ya. Yang pertama perbedaan individu, yang kedua perbedaan etnis, yang ketiga perbedaan ras, yang keempat perbedaan agama, kelima perbedaan kepentingan, dan yang terakhir perubahan sosial. Dari 6 poin ini yang dikatakan sebagai faktor penyebab konflik. Sama anggota kelompok, yang kedua konflik. Jadi yang pertama meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok, yang kedua retaknya antar individu atau kelompok, yang ketiga terjadinya perubahan kepribadian para individu, yang keempat rusaknya harta benda atau bahkan hilangnya nyawa manusia, yang kelima terjadi akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam suatu pertikaian. Nah, ini merupakan hal-hal yang merupakan akibat terjadinya. Yang kedua memaksakan kehendak, yang ketiga menyesuaikan kehendak keinginan orang lain, yang keempat tawar menyewa, dan yang kelima itu kolaborasi. Dan 5 hal ini yang digunakan ini konflik. Jadi itu sedikit penjelasan terkait dengan materi kita yakni konflik sosial. Semoga materi yang sudah dijelaskan ini dapat bermanfaat, bermakna bagi perkembangan kalian. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Oke, jadi itu penjelasan secara singkat terkait dengan materi yang akan kita pelajari kali ini. Jadi ada pengertian, arti dari konflik, lalu ada faktor penyebab konflik, lalu ada akibat ya, akibat terjadinya konflik. Lalu ada cara yang digunakan untuk menangani konflik. Ini materi yang mau kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Untuk mempelajari lebih lanjut, Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Dari video ini nanti kalian amati, lalu kalian diminta untuk mengidentifikasi masalah ya yang termuat dalam video yang masih berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu apa tadi? Konflik. Oke. Rasa di hari ini. Ada beberapa lokasi yang menjadi pusat demo buruh dan juga petani di hari ini. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan ribuan buruh dan juga petani akan menggelar demo di beberapa titik, yaitu pada Istana Negara, Gedung MK, serta kantor pusat Perumbulok. Masa buruh petani akan menggelar demo di Istana Negara dan Gedung MK mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan menggelar demo di kantor pusat Perumbulok di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Ada beberapa tuntutan yang disuarakan oleh buruh dicabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, menurunkan harga beras, telur dan sembako, hingga meminta kenaikan upah 2024 sebesar 15%. Ribuan buruh dari Oke, jadi ini video tentang demo para buruh dan apa tadi? Petani. Dari video yang kalian amati ini
Sudah bisa simak dengan baik atau terulangan? Sudah bisa? Sudah bisa disimak dengan baik tadi? Sudah. Dari video yang kalian amati tadi, selanjutnya Ibu minta untuk kalian bisa mengidentifikasi masalah yang kalian temukan terkait dengan video yang kalian amati tadi. Silakan tulislah pertanyaan atau ajukan pertanyaan terkait dengan video yang kalian amati tadi. Oke, jadi video tadi berkaitan dengan demo buruh dan petani. Ada beberapa lokasi yang menjadi pusat demo buruh dan juga petani. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan buruh dan juga petani akan menggelar demo di beberapa titik, yaitu ada Istana Negara, Gedung MK, serta kantor pusat Forum Bulog. Masa buruh tani akan menggelar demo di Istana Negara dan Gedung MK waktu Indonesia Barat sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan menggelar demo di kantor pusat Forum Bulog di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Ada beberapa tuntutan yang disuarakan oleh buruh yaitu dicabut omnibus law, Undang-Undang Cipta Kerja, menurunkan harga beras, telur dan sembako hingga perintah dari upah minimum 2024 sebesar 15%. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya terkait dengan video yang diamati tadi? Demo buruh dan petani. Silakan, Idris. Baik, terima kasih atas kesempatan dibagi saya. Dari video yang saya amati, saya ingin bertanya tentang mengapa terjadinya konflik. Mengapa terjadinya konflik? Oke, kita berikan aplaus. Jadi bertanya mengapa terjadinya konflik. Ini konflik tadi? Iya. Oke. Silakan, ada yang masih mau bertanya? Saya. Silakan, Amsian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari video yang saya amati tadi, saya ingin bertanya faktor apa saja yang menyebabkan konflik. Oke, kita sekali lagi berikan aplaus. Dari pertanyaan Amsil, apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik? Masih ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan, Febi. Dari video yang saya amati, saya ingin bertanya tentang apa yang akan terjadi jika munculnya konflik. Oke, apa yang akan terjadi jika munculnya konflik? Masih ada? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari video yang saya amati, saya ingin bertanya dari konflik yang ada, bagaimana cara untuk menanganinya. Oke, kita berikan aplaus untuk teman-teman. Masih ada? Sudah. Jadi teman-teman tadi sudah mewakili kalian ya. Ada yang bertanya tentang mengapa terjadinya konflik, ada yang bertanya tentang faktor penyebab konflik, lalu ada yang bertanya akibat terjadinya konflik, dan bahkan ada yang bertanya kira-kira konflik yang terjadi itu kira-kira caranya bagaimana untuk menanganinya atau solusi yang kita ambil itu seperti apa. Oke, untuk menjawab pertanyaan semua ini, tanya dari teman-teman kalian, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Lalu di setiap kelompoknya silakan diskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Lalu ada LKPD ya, LKPD nanti diselesaikan di dalam setiap kelompok. Jadi nanti kelompok 1 ada di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Teman-teman anggota kelompok yang sudah dibentuk dari pertemuan kita sebelumnya bisa bergabung sesuai dengan kelompoknya ya. Silakan kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kemudian
teman-teman kita di kelas 2B, sementara asesnya ujian. Jadi mereka gunakan itu. Jadi bisa dilihat di buku itu, lalu ada handout yang dibagikan ya. Nanti bisa dicermati dengan baik. Ada yang bawa HP? Ada yang bawa HP? Tidak ada? Ada bisa dilihat di buku ya. Bisa ya? Oke. Ini handoutnya ya. Silakan ambil dan bisa lihat dan bisa mengerjakan LKPD yang ada ya. Silakan setiap kelompok berdiskusi menyelesaikan lembar kerja siswa itu dan juga diskusikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dimunculkan oleh teman-teman kalian tadi. Silakan berdiskusi, selesaikan segala permasalahan yang termuat dalam LKPD. Lalu dari LKPD yang ada, nanti silakan kalian mempresentasikan salah satu soal yang termuat dalam LKPD ini yang berkaitan dengan akibat terjadinya konflik. Itu soal nomor berapa itu? Masalah nomor berapa itu? Silakan lihat di LKPD. Soal nomor berapa? Ya. Jadi 1, 2, 3 LKPD yang ada itu yang termuat dalam LKPD. Dari nomor 1 sampai 3 didiskusikan secara bersama di kelompoknya masing-masing. Semua harus aktif. Ya, semua harus aktif. Diskusi soal itu. Diskusi dari Silakan ada yang cari di handout yang dibagikan, ada yang bisa menggunakan buku sumber, lalu ada yang menggunakan HP. Silakan lihat, cari di internet ya. Silakan. Jadi nyari sekali lagi mohon maaf ya, karena sebenarnya kalian menggunakan Chromebook, tapi kebetulan teman-teman kalian di kelas 2B sementara ujian ya menggunakan Chromebook sehingga kalian tidak bisa menggunakan. Silakan bisa lihat di handout yang dibagikan atau juga bisa menggunakan buku paket yang ada itu. Karena ada perbedaan. Silakan kerja dari segi pembagiannya. Bisa silakan semua soal permasalahan yang termuat di LKPD silakan selesaikan ya. Diskusikan secara bersama dengan anggota kelompok yang lain. Lalu nanti di soal permasalahan nomor 2 itu dipresentasikan. Jadi kalian tentukan siapa yang bisa mempresentasikan hasil kerja kalian. Bisa? Silakan diskusikan dengan kelompok, selesaikan permasalahan yang termuat dalam LKPD, lalu bisa dicari juga jawaban yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan termasuk kalian tadi ya. Silakan diskusikan di kelompoknya masing-masing secara bersama. Lalu nanti untuk soal nomor 3 itu tentukan teman salah satu dari teman kalian untuk mempresentasikan yang di depan kelas. Bisa? Kelompok ini juga sama ya?
selesaikan semua soal-soal yang termuat dalam LKPD. Lalu nanti salah satu permasalahan di dalam LKPD itu dipresentasikan di depan kelas. Yang ketiga ya. Oke, bisa download, lihat di Google. Nah, ini jawabannya. Kelompok 3, silakan selesaikan permasalahan yang termuat dalam LKPD. Lalu nanti pada nomor yang terakhir itu, nomor 3 itu, silakan tentukan salah satu teman kalian untuk bisa mempresentasikan yang di depan kelas. Semua harus aktif ya, karena nanti itu akan memberikan penilaian. Siapa yang tidak aktif, nilainya pasti beda dengan teman yang aktif. Oke. Silakan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Amati gambar yang ada di reproduksi itu. Itu sebenarnya gambar yang membuat terjadinya apa? Konflik, no? Silakan. Sudah bisa? Sudah. Bisa diselesaikan itu? Sudah ya. Sudah. Kelompok 3? Sudah Ibu. Sudah. Kelompok 4? Kita tunggu kelompok 4 ya. Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silakan selesaikan.
sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah, Ibu. Kelompok 2? Sudah Ibu. Kelompok 1? Sudah, Bu. Sudah semua ya? Ya, Bu. Kalau sudah semua, sekarang tentukan salah satu dari setiap kelompok masing-masing untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, kita diskusinya mulai dari kelompok berapa ini? Satu ya. Biasanya kelompok 1 menjadi kelompok pemula. Oke, jadi nanti kita diskusinya secara berurutan ya. Silakan kelompok 1 menentukan salah satu temannya untuk bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Lalu untuk kelompok yang lain, kelompok 2 bisa dengar ibunya suara? Bisa, Ibu. Untuk kelompok yang lain, simak baik-baik apa yang menjadi hasil presentasi dari setiap kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke, kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Mewakili kelompok 1, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Akibat terjadinya konflik sosial antara lain: 1. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. 2. Retaknya antar individu atau kelompok. 3. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan. Jadi kelompok 1 tadi mereka menyampaikan ada 3 akibat terjadinya konflik. Dari hasil diskusi kelompok 1, selanjutnya ini berikan kesempatan kepada kelompok yang lain, mulai dari kelompok 2 sampai kelompok terakhir, kelompok 4, untuk bisa menyampaikan pertanyaan ataupun masukan terkait dengan hasil kerja dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2, 3, dan 4. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan Dini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi dijelaskan bahwa salah satu akibat terjadinya konflik adalah meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Coba jelaskan maksud dari meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Oke, kita berikan apa sebutannya. Jadi nanti bertanya, tadi kalian sebutkan bahwa salah satu akibat itu meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Yang menjadi pertanyaan Rani, coba menjadi pertanyaan Dini ya. Coba kalian jelaskan maksud dari meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Silakan kelompok 1, silakan berdiskusi, bisa mencari jawabannya, lalu bisa disampaikan untuk kelompok 4 ya. Coba kalian jelaskan maksud dari meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Akibat yang pertama tadi yang kalian sebutkan tadi. Silakan berdiskusi. Bisa? Nah, kalau bisa sudah temukan jawabannya, bisa disampaikan supaya kelompok 4 bisa mendengarnya dengan baik. Jadi baik, mewakili kelompok 1, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Salah satu akibat dari konflik adalah meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Hal ini merupakan akibat positif terjadinya konflik. Maksud dari akibat ini adalah dengan adanya konflik, suatu kelompok dapat membangun kekompakan yang kuat untuk menghadapi lawannya. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan aplaus. Kita jelaskan bahwa konflik yang kita maksudkan itu merupakan akibat yang positif, di mana dengan adanya konflik mereka dapat membangun kekompakan dalam satu kelompok untuk melawan lawannya. Bagaimana dengan jawaban yang ada dari kelompok 1? Baik, saya terima jawaban dari kelompok 1. Namun saya minta coba berikan contohnya.
Oke, nah, kelompok 1 kembali ditantang, ya. Sudah dijelaskan maknanya, namun mereka minta satu contoh untuk lebih memperjelas lagi apa yang kalian sampaikan. Silakan kelompok 1, silakan berembuk ya, untuk bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 4 ini. Coba sebutkan salah satu contoh dari akibat konflik itu. Bisa? Bisa atau tidak ini? Kelompok 1? Bisa, Ibu. Bisa. Oke, kita bersabar ya kelompok 4. Atau ada kelompok lain yang mau memberikan jawaban? Kelompok lain? Nah, oke, kita sambil menunggu kelompok 1 untuk mencari jawaban ini. Yang lain, silakan pikirkan apa yang mungkin masih mau dipertanyakan terkait dengan hasil diskusi kelompok 1, silakan ya, untuk kelompok 2 dan juga kelompok 3. Sudah bisa? Sudah, Bu. Oke, silakan kelompok 1. Jadi baik, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Misalnya penduduk di desa kita terkenal sebagai pengrajin tempe. Tiba-tiba di desa kita juga didirikan pabrik pembuat tempe. Hal ini akan menimbulkan konflik antara pengrajin tempe tradisional yang memiliki nilai berbeda dengan pemilik tempe tersebut. Oleh karena itu, mereka bersatu membentuk forum untuk memprotes keberadaan pabrik tersebut. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Jadi sudah dijelaskan secara baik terkait dengan contoh yang diminta oleh kelompok 4 tadi. Ada pengrajin tempe tradisional, pabrik tempe dengan pengusaha tempe yang tradisional, ya. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok 1 ini? Oke, pas ya. Oke, kelompok yang lain masih ada yang mau bertanya? Ya, Bu. Oke, silakan kelompok 3. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari kelompok 1 terkait dengan akibat terjadinya konflik. Selain disebutkan tadi, masih ada akibat yang lain, yaitu yang pertama, rusaknya harta benda atau bahkan hilangnya manusia, dan yang kedua, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam suatu pertikaian. Sekian dan terima kasih. Oke, dari kenapa jadi dia kelompok 1 tadi masih ada kekurangan. Jadi mungkin disambung oleh kelompok 3 bahwa konflik itu akibat terjadinya konflik bukan cuma 3. Ditambahkan berapa tadi? 2. Oke. Jadi ya, bisa diterima kelompok 1? Bisa, Bu. Oke, kelompok yang lain masih mau bertanya? Sudah pas? Kalau begitu kita lanjut ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah bisa siap untuk dipresentasi? Silakan tentukan satu orang untuk bisa menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Mewakili kelompok 2, saya ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Akibat terjadinya konflik antara lain, 1. Retaknya antara individu atau kelompok. 2. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. 3. Rusaknya harta benda atau bahkan hilangnya nyawa manusia. Sekian dan terima kasih. Kelompok 2 ini sudah ada kemajuannya. Kemarin biasanya tampil itu Amsil dan Ariel. Namun kali ini mereka mencoba menampilkan teman yang baru. Berarti ada kemajuan, oh? Oke. Jadi ada 3 akibat yang disampaikan oleh kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok-kelompok yang lain? Apakah ada yang mau bertanya? Atau apakah ada yang mau memberikan masukan? Sekali lagi memberikan kesempatan. Silakan kelompok yang lain bisa memberikan pertanyaan ataupun masukan
terkait dengan hasil diskusi kelompok 2. Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, kelompok 1, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang saya pakai. Mewakili kelompok, saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Apakah kepribadian seseorang dapat berubah ketika orang tersebut berpindah kelompok atau organisasi lain? Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok. Jadi, mereka bertanya apakah kepribadian seseorang bisa berubah jika seseorang tersebut berpindah ke kelompok lain atau organisasi lain. Silakan berembuk di kelompoknya, lalu bisa mencari jawaban untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 2. Apakah kepribadian seseorang bisa berubah ketika dia pindah kelompok atau pindah organisasi? Bisa dijawab tidak ini? Bisa, Ibu. Sudah bisa dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bisa saja kepribadian seseorang dapat berubah ketika berpindah ke kelompok yang lain atau baru apabila orang atau kelompok tersebut sangat berbeda dengan orang kelompok yang sebelumnya. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Jadi jawabannya itu bisa terjadi perubahan. Ya, bisa terjadi perubahan. Apabila yang kelompok baru ini kalau memang berbeda dengan kelompok yang sebelumnya, berarti bisa terjadi perubahan di situ. Oke, bagaimana dengan kelompok 2? Dari kelompok 1? Oke, diterima jawabannya. Kelompok yang lain masih ada yang mau bertanya atau mau memberikan masukan? Kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Ya, Bu. Silakan kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mewakili kelompok 3, saya mau bertanya, faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang? Sekian dan terima kasih. Oke, nah kita berikan aplaus untuk kelompok menjadi pertanyaan kelompok 3. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepribadian seseorang? Oke, silakan kelompok 2 cari jawabannya ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepribadian seseorang? Anggota kelompok yang lain kalau memang bisa sudah temukan jawaban bisa disampaikan ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain 1. Biologis, 2. Lingkungan fisik, 3. Kebudayaan, 4. Pengalaman-pengalaman. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2 ini. Jadi faktor yang mempengaruhi ada faktor biologis, lalu ada kebudayaan dan juga fisik serta pengalaman. Itu faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok 2? Ya, oke. Kita berikan sekali lagi kelompok yang lain masih ada yang mau bertanya? Masih ada? Sudah? Ya. Kalau sudah kita lanjut presentasinya untuk kelompok berapa ini? Iya. Silakan kelompok 3 tentukan 1 orang untuk bisa menyampaikan hasil diskusi kelompok. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mewakili kelompok 3, saya mau mempresentasikan dan mendiskusikan mengenai akibat terjadinya konflik. 1. Meningkatkan solidaritas semua anggota kelompok. 2. Dekatnya antara individu dan kelompok. 3. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. 4. Rusaknya harta benda atau bahkan hilangnya nyawa manusia. Dan yang kelima, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan melakukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan aplaus.
Dari kelompok 3 ini jawabannya hampir sempurna ya. Mereka menjawab 5 akibat yang terjadi yang merupakan akibat terjadinya konflik. Dari hasil diskusi kelompok 3, siapa yang ingin bertanya atau siapa yang mau memberikan masukan terkait dengan hasil diskusi kelompok 3? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Berarti memang kelompok 5 sudah luar biasa ya. Kelompok 4, ada yang mau memberikan masukan? Tidak ada? Tidak ada? Tidak semangat? Tidak makan pagi tadi kah? Oke, tidak ada. Kalau itu kita lanjut ya. Kita lanjut presentasi untuk kelompok yang terakhir, kelompok 4. Silakan kelompok. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mewakili kelompok 4, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akibat terjadinya konflik, antara lain letaknya antara individu atau kelompok, terjadinya perubahan kepribadian pada individu, rusaknya harga benda atau bahkan hilangnya nyawa manusia, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam suatu pertikaian. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan aplaus. Jawabannya hampir sama dengan kelompok 3 ya. Mungkin karena mereka berdekatan, sehingga hampir sama ya. Oke, nah dari hasil diskusi kelompok 4, sekali lagi memberikan kesempatan kepada kelompok 3 yang lain. Bisa memberikan pertanyaan ataupun masukan terkait dengan hasil diskusi kelompok 4. Silakan teman-teman dari kelompok 1, 2, dan 3. Ada yang mau memberikan pertanyaan, ada yang mau memberikan masukan, Ibu berikan kesempatan. Oke, kelompok berapa? 2. Silakan Pak Ren. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mewakili kelompok 2, saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Tadi dijelaskan bahwa konflik terjadi juga karena adanya sebuah akomodasi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, coba sebutkan contoh dari terjadinya akomodasi. Sekian. Oke, kita berikan aplaus. Mereka kelompok 2 minta kalian coba sebutkan contoh ya. Contoh akibat terjadinya konflik yang kelima kalau tidak salah kalian sebutkan tadi. Oke, berkaitan dengan akomodasi. Silakan kelompok 4, silakan berdiskusi untuk mencari jawaban dan bisa disampaikan untuk kelompok 2. Silakan contoh akomodasi. Sudah bisa? Silakan kelompok 2. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh dari terjadinya akomodasi yaitu pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian PHK karyawan, dan penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga. Sekian dan terima kasih. Oke. Bagaimana dengan contoh yang disebutkan oleh kelompok 4? Kelompok 2 masih mau bertanya? Ada berapa contoh tadi? Kelompok 4 Ada 3 ya. apa saja itu? Coba diulang kembali. Pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian PHK karyawan, dan penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga. Oke, contoh-contoh itu merupakan contoh dari akomodasi yang termuat dalam akibat terjadinya konflik. Oke, masih ada yang mau bertanya? Masih ada? Atau ada yang masih mau memberikan masukan terkait dengan hasil diskusi kelompok 4? Masih? Sudah? Oke. Kalau memang sudah, kelompok 4 ini merupakan kelompok terakhir ya untuk kegiatan presentasi kelompok terkait dengan apa tadi? Akibat terjadinya konflik. Dari itu Ibu minta kesediaan dari
kalian, salah satu orang mewakili kalian untuk bisa menyimpulkan hasil diskusi kita kali ini terkait dengan akibat terjadinya konflik. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita ini. Oke, ini silakan bisa sampai depan saya menyampaikan hasil diskusi terkait dengan apa tadi akibat terjadinya konflik. Oke, silakan. Yang lain coba dengan baik-baik ya. Jangan ganggu teman, jangan ribut supaya bisa dengar apa yang disampaikan oleh Dini terkait dengan hasil diskusi kelompok. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akan menunjukkan hasil diskusi kita tadi. Akibat terjadinya konflik antara lain meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik, rekatnya antar individu atau kelompok, terjadinya perubahan kepribadian para individu, rusaknya harta benda atau bahkan hilangnya nyawa manusia, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam suatu pertikaian. Sekian dan terima kasih. Begini ya, yang sudah menyimpulkan hasil diskusi kita terkait dengan apa? Akibat terjadinya konflik. Ada berapa tadi akibat terjadinya konflik? Ada 5. Apa saja itu? Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Yang kedua, Rekatnya antar individu atau kelompok. yang ketiga, Terjadinya perubahan kepribadian para individu. yang keempat, Rusaknya harta benda atau bahkan hilangnya nyawa manusia. yang kelima. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam suatu pertikaian. Nah, itu merupakan akibat. Jadi ketika kalian pulang lalu menemukan ada masalah di sana, bisa diselesaikan dengan baik. Kenapa? Karena kalau konflik itu dibiarkan, maka akan terjadi hal-hal yang kalian sebutkan tadi. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Bisa, Ibu. Oleh karena itu, mencegah konflik atau menciptakan konflik? Mencegah. Alangkah bagusnya itu kita cegah ketika ada muncul konflik. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi baik, materi kita kali ini tadi berbicara tentang apa tadi? Konflik ya. Dalam mempelajari materi ini tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang yang pertama makna dari konflik, lalu ada faktor, lalu ada akibat, lalu apa lagi? Cara menangani konflik. Kalau faktor penyebab terjadinya konflik itu ada berapa yang kalian diskusikan dalam kelompok tadi? Faktor penyebab terjadinya konflik ada berapa? Apa saja itu? Perbedaan individu, perbedaan etnis, perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan kepentingan, perbedaan sosial. Nah, itu yang merupakan faktor penyebab terjadinya konflik. Nah, konflik seperti yang kita ketahui loh, dalam kamus besar bahasa Indonesia, konflik artinya apa itu? Saat pagi, percecokan pagi, pertentangan apa lagi? Perselisihan. Kalau menurut Sejono Sukanto, beliau menjelaskan konflik seperti apa? Menurut Sejono Sukanto, menjelaskan konflik itu seperti apa? Suatu proses sosial ketika beberapa orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan disertai ancaman atau kekerasan. Itu konflik menurut siapa tadi? Berarti sudah bisa dipahami ya materi kita hari ini. Bisa dipahami dengan baik? Sudah bisa? Kalian bisa dipahami dengan baik? Bisa, Ibu. Kalian bisa? Bisa, Bu. Bisa. Dari materi yang kita pelajari kali ini, siapa yang ingin bertanya? Siapa yang mau bertanya tentang materi yang barusan kita pelajari? Tidak ada? Tidak ada?
Kalau memang tidak ada, ibu mau bertanya dulu. Ya, ibu mau bertanya. Bisa? Bisa. Bisa jawab? Bisa. Oke, kalau kalian tidak mau bertanya, sekarang giliran ibu ya. Ibu bertanya terkait dengan materi yang barusan dipelajari. Yang pertama, tadi kita sudah ngomong tentang konflik ya. Makna dari konflik kita sudah mengetahui. Oke. Nah, sekarang menjadi pertanyaan ibu, apa yang menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat? Apa yang membuat konflik itu bisa terjadi? Apa yang menyebabkan konflik bisa terjadi dalam masyarakat? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu ini? Saya. Oke, Amsil, silakan. Konflik terjadi karena adanya perbedaan latar belakang kebudayaan bisa membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Pemikiran dan pendirian yang berbeda akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik. Sekian, terima kasih. Oke, kita berikan apa untuk Amsil dulu. Gitu ya. Konflik itu bisa terjadi karena ada perbedaan pemikiran atau latar belakang kebudayaan ya. Misalnya, ibu kasih contoh ya. Misalnya antara Fafa dengan Dini. Fafa saat belajar dia maunya mendengarkan musik, sedangkan Dini tidak mau. Dari situ bisa saja terjadinya konflik. Konflik itu bisa terjadi antara individu dengan individu maupun terjadi antara apa? Kelompok dengan kelompok atau kelompok dengan individu. Jadi hal yang semacam itu setelah kalian belajar ini, ketika pulang ke tempat tinggal kalian atau dalam kehidupan kalian, ketika temukan hal-hal seperti ini, bisa kalian bisa mengatasinya. Lalu sekali lagi mau bertanya ya, kira-kira bagaimana cara yang seperti apa kita gunakan untuk bisa mengatasi konflik yang terjadi. Misalnya ketika kalian pulang di rumah lalu kalian temukan ada masalah atau konflik yang muncul. Kira-kira caranya seperti apa untuk mengatasi masalah tersebut atau konflik tersebut? Caranya seperti apa? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Amel. Cara menangani konflik: 1. Menghindar, 2. Memaksakan kehendak, 3. Menyesuaikan kepada keinginan orang lain, 4. Tawar-menawar, 5. Kolaborasi. Oke, kita berikan aplaus untuk Amel. Jadi mungkin Amel sudah menyingkungkan mungkin ada 5 cara nih ya yang bisa memungkinkan untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama apa tadi? Menghindar. Yang kedua, Memaksakan kehendak. yang ketiga, Menyesuaikan kepada keinginan orang lain. oke, yang kelima, keempat, Tawar-menawar. yang kelima, Kolaborasi. oke, cara-cara yang ini bisa digunakan untuk menangani apa? Konflik. Baik ya, materi kita kali ini mulai dari arti sampai kepada cara menangani Konflik. dan untuk selanjutnya ini untuk mengetahui ketercapaian kalian dalam indikator yang sudah kita pelajari hari ini, ibu akan memberikan soal latihan untuk kalian kerja secara individu. Untuk itu sebelumnya yang ada di sini yang teman-teman di sana boleh kembali ke tempat untuk bisa mengajarkan soal latihan. Sudah ya? Oke, silakan kerja sendiri-sendiri ya. Ini ada 2 soal. 2 soal yang berkaitan dengan materi yang kita sudah pelajari.
Silakan kerja secara sendiri-sendiri. Itu ada 2 soal ya terkait dengan materi yang barusan kita pelajari ini, yaitu konflik. Silakan. Kerja sendiri-sendiri. Bisa dimengerti soalnya? Bisa tidak? Bisa Ibu. Tulis nama lengkap kalian dengan jelas ya. Jangan nama panggilan. Nama lengkap dengan jelas, kelas 8 apa? A, B, silakan. Ditulis dengan benar. Ada 2 soal, silakan kerja, cermati baik-baik soalnya lalu dijawab ya. Jangan sampai terus kosong. Silakan dijawab. Bisa kerja tidak soalnya? Bisa. Setelah selesai bisa dikumpul ya. Ya, Bu.
boleh dikumpul ya. Yang sudah selesai boleh kumpul. Sudah kumpul semua? Oke, soalnya sudah ditutup? Hah? Nanti bisa jamin dapat nilai 100? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Sebentar, kebetulan bisa ya. Ya Bu. Bisa dibuktikan itu, jangan sampai hanya bilang 100, tapi kenyataannya 5 atau 0. Ya? Ya, Bisa Bu. ya? Oke, sebelum kita menutup pertemuan kita, dari materi yang kita sudah pelajari ini, Ibu minta 1 orang untuk bisa membuat resume ya. Resume terkait dengan materi yang baru kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa? Saya Oke, kemarin Dini, hari ini Papa ya. Silakan Papa. Silakan. Yang lain bisa ya, sudah bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Papa terkait dengan resume untuk materi yang barusan kita pelajari. Silakan Papa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan meresume materi yang telah kita pelajari hari ini. Konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Pengertian konflik sosial dalam KBBI, konflik diartikan sebagai kececauan, perselisihan dan pertentangan. Selain itu, ada beberapa pengertian dari para ahli lainnya seperti 1. Sujono Sukanto menyebutkan bahwa konflik adalah suatu proses sosial ketika beberapa orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Dan yang kedua, Robert M.S. Lawang menyebutkan bahwa konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, contohnya nilai dan otoritas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian konflik sosial adalah pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Dan yang berikut, faktor penyebab konflik. Beberapa penyebab terjadinya konflik sosial adalah 1. Perbedaan individu, 2. Perbedaan etnis, 3. Perbedaan ras, dan yang keempat, perbedaan agama, dan yang kelima, perbedaan kepentingan, dan yang terakhir, perubahan sosial. Dan yang berikut, akibat terjadinya konflik. Terjadinya konflik mengakibatkan 1. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok, 2. Rekatnya antar individu atau kelompok, 3. Terjadinya perubahan kepribadian para individu, 4. Rusaknya harta benda atau bahkan hilangnya nyawa manusia, dan yang kelima, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam suatu pertikaian. Dan yang terakhir, cara menangani konflik. Adapun cara untuk menangani konflik antara lain: 1. Menghindar, 2. Memaksakan kehendak, 3. Menyesuaikan kepada keinginan orang lain, 4. Tawar-menawar, dan yang kelima, kolaborasi. Sekian dan terima kasih. Oke, kenapa? Itu ya, yang disebut dengan materi yang kita pelajari hari ini. Mulai dari pengertian sampai dengan bagaimana cara menangani yang namanya apa tadi? Konflik. Oke, sekarang
kita sedikit membuat refleksi ya. Sedikit membuat refleksi terkait dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, menjadi pertanyaan Ibu, kira-kira apa yang kalian rasakan selama dalam proses pembelajaran hari ini? Senang. Oke. Terkait dengan tugas-tugas yang diberikan, apakah kalian bisa mengerjakan dengan baik? Ya. Sudah bisa kumpul tepat waktu? Sudah. Sudah bisa lihat referensi yang lain? Sudah. Sudah. Ini tadi ada yang lihat di internet ya? Oke. Semoga materi yang kalian pelajari hari ini pulang dipelajari lebih lanjut di rumah ya. Jangan sampai hari ini karena dengan ibu takut dengan ibu jadi pura-pura pelajari dengan baik. Kita pulang di rumah sudah buang buku di tempat lain, kalian jalan di tempat lain. Tidak boleh ya? Bentar lagi mau ujian ulangan semester. Oleh karena itu materi yang kita sudah pelajari mulai dari minggu lalu, bahkan yang di awal pertemuan kita ketika kalian duduk di kelas 8, tolong dipelajari dengan baik ya. Karena ulangan semester semakin lagi. Lalu untuk materi kita hari Selasa ya, pertemuan berikutnya itu berkaitan dengan bentuk-bentuk konflik. Tadi makna, cara, faktor, akibat. Nanti hari Selasa depan itu kita akan mempelajari bentuk-bentuk konflik. Bisa dipahami dengan baik itu? Bisa ulang, bisa cari referensi untuk dipelajari terkait dengan bentuk-bentuk konflik. Lalu menjadi catatan itu, materi yang kita sudah pelajari ini pulang dibaca ulang, dipelajari lagi kembali di rumah. Buat kelompok belajar di rumah ya. Bisa? Bisa. Oke, pertemuan kita kali ini kita cukupkan dulu. Nah, sekarang mari kita menutup pertemuan kita ini dengan berdoa ya. Siapa yang mau pimpin? Saya Safira sekali lagi ya, bisa memimpin doa untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan Safira. Kita yang lain bisa belajar ngobrol ya. Menjaga dan membimbing kami dalam kegiatan kami tadi sehingga dapat menyelesaikan dengan baik. Ya Tuhan, sekarang kami mau pulang, jagalah dan bimbinglah dalam perjalanan kami agar tiba di rumah kami dengan selamat. Nama puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat siang, sampai jumpa Ibu.